Maraton di pagi hari, maraton lari keliling seni. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Oke baik, 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Maca Bica dulur-dulur dimanapun berada. Saat ini sudah jam 9 lebih, dimana kita sudah kembali lagi di program Obrolan Komunitas. Untuk edisi hari ini di Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024. Dan tentunya ini sangat menginspirasi narasumber kita yang saat ini sudah hadir di Perempat FM Palembang, karena ini adik-adik yang sangat luar biasa yang sudah berprestasi ya di sekolah. Tentunya ini kita akan kupas tuntas, kita akan ajak berbincang untuk di kesempatan kali ini. Tentunya kawan-kawan atau adik-adik dari Ikatan Putra Putri SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Banyasin ya. Oke, silakan dipakai ininya. Jangan nggak dipakai ya, takutnya nanti tidak bisa monitor ini ya. Oke baik, dan saya sudah bersama keempat. Waduh, ini ada 4 narasumber yang sudah bersama-sama ya, sudah hadir dengan selempangnya yang tentunya ini juga bisa menjadi edukasi buat pendengar yang lainnya juga yang tentunya ingin meningkatkan potensi dirinya ya. Dimana topik kita kali ini juga mengenai meningkatkan potensi dan juga menjadi putra-putri Semansa Tapa atau SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Selamat pagi semuanya. Iya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun agak lesu ya. Oke, ini saya pengen kenalan terlebih dahulu yang sudah hadir. Ini ada namanya Faris Rahman Al-Farisi. Yang mana orangnya? Oh yang itu. Sehat Faris? Alhamdulillah sehat. Ini nama panggilannya Rahman atau Al-Faris? Oh Faris ya. Oke, luar biasa. Jadi Faris sebagai putra Semantapa 2024 atau sosial media? Oh sebagai sosial media. Ada miskom dikit ini ya. Luar biasa. Dan juga sudah hadir juga di hadapannya. Ini ada Ashifa Juwita Nurul Karim. Oke, sehat? Syifa? Alhamdulillah Syifanya sehat juga ya. Ini Syifa sebagai putri Semansa Tapa tahun 2024 ya. Iya. Oke, baik. Dan juga kita ke kanannya ini ada Dani ya namanya tadi. Iya. Oke, Dani ini sebagai apa nih? Runner up 1 luar biasa. Ini pemenang kedua ya. Iya. Luar biasa. Ini dari Semansa Tapa juga Maca Bica ya. Dan kemudian ada satu lagi itu ada Syafira Al-Madinah. Iya Kak. Wih namanya bagus, ada Al-Madinahnya ya. Masya Allah. Ini Syafira sebagai putri sosial media Semantapa tahun 2024 juga ya. Oke, nah ini kita udah kenalan dengan kalian masing-masing. Saya pengen tahu SMA Negeri 1 Talang Kelapa itu di mana? Siapa yang pengen jawab? Di Banyuasin. Oke, bagaimana tuh? Di Banyuasin lebih tepatnya tuh di mana? Di Talang Kelapa. Mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofon kita di Kabupaten Banyuasin di Talang Kelapa ya. Iya Kak. Ini kan kita tahu Talang Kelapa itu ada yang di daerah Soekarno-Hatta, ada juga di Banyuasin. Itu yang di Banyuasin ya? Iya di Banyuasin. Oke. Kalian kalau sekolah ini masing-masing kelas berapa? Kalau saya sih ini Kak kelas 10. Kelas 10. Masih naik kelas 10. Oke. Nah, kalau Dani kelas berapa tuh? Saya sudah ini Kak, kelas 12. Oh, kelas 12. Ini kakak tingkat ya? Iya. Oke. Nah, kalau Syafira? Ini naik kelas 11 Kak. Kelas 11. Dan kalau Paris? Saya juga naik kelas 12. Oh 12, jadi sama kayak si Dani Sama ya? kayak Dani. Oke, luar biasa sekali. Nah ini bagaimana kalian bisa mengikuti
pemilihan putra-putri SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Mungkin ada dorongan dari guru, teman-teman, atau bahkan keinginan masing-masing nih yang pengen menguji potensi yang ada di dalam diri. Mungkin Paris yang ingin jawab, silakan. Itu sih yang pertama dapat dukungan dari orang tua juga kan. Oke. Untuk ikut seleksi putra-putri Semansa Tapa. Akhirnya kan ya udah muncullah dari niat diri sendiri untuk ikut seleksi putra-putri Semansa Tapa. Oke, jadi ada dukungan dari orang tua juga ya? Ada juga dukungan dari teman-teman kelas, teman-teman lain juga ada. Jadi ayo Paris ikutan, pasti menang gitu ya. Nah kalau dari Dani juga nih sebagai bujang runner up-nya bagaimana tuh? Oke. Kalau saya ini awalnya nggak mau Kak ikut. Enggak lah, dipaksa lah. Siapa yang maksa? Akhirnya juga ini bisa memilih untuk ikut. Oke. Saya juga daftarnya itu nyusul Kak. Oh jadi sudah tutup, tapi Dani akhirnya ikutan. Iya. Masih diterima ya? Masih. Dan terbukti menjadi runner up 1 ya? Iya, Oke, luar biasa, juara 2 nih kalau dalam urutannya ya. Nah kalau dari Syafira atau Syifa, gimana ini? Kebetulan kami juga sekelas Kak. Oh satu kelas, tapi bukan 2 beradik bukan ya? Bukan. Cuma sekelas aja. Bagaimana tuh awal ikutan? Kalau Siva sendiri sih emang niat Kak dari awal, dari masih duduk di bangku SMP aja udah niat mau masuk putra-putri Semansa Tapa ini. Oh jadi Anda jiwa pageant gitu ya? Mungkin masih diraba-raba ya. Kalau Syafira bagaimana tuh awal ikutan? Karena banyak dukungan dari orang-orang terdekat Kak. Oke, salah satunya? Orang tua, teman dan kakak-kakak lainnya. Oke, baik. Jadi support dari lingkungan ini sangat bikin kalian semangat ya, supaya bisa ikutan dan terbukti menjadi pemenangnya di sini. Dan yang saya pengen tahu juga mengenai potensi diri. Dari kalian masing-masing merasa nggak kayak saya punya potensi nih di bidang ini, di bidang itu. Kalau dari bujangnya dulu lagi, Paris, bagaimana potensi yang dirasakan? Kayaknya sudah mulai terasa nih. Ya pasti dengan ikutnya kita dalam putra-putri Semansa Tapa ini sudah pasti kita akan mendapatkan potensi dan lebih membuka wawasan dan pikiran kita. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dari pribadi Paris itu merasa kayak berpotensi di bidang apa tuh? Di bidang sosial media kayak ngedit video. Ya video, foto. Udah ada berapa video nih yang diedit? Video udah ada. Bukan video-video galau ya? Ada tulisan ini ya. Oh lagi kena marah maknya Paris kayak bukan ya? Lebih kemana tuh kalau ngedit videonya? Buat video template hari-hari penting gitu sih. Oh gitu. Hari Hardiknas. Oh gitu. 17 Agustusan gitu ya, luar biasa. Arahnya ke sana nih. Nah kalau teman-teman yang lain nih merasa potensi dirinya ada di mana? Mungkin dari juara putrinya dulu deh, Semantapa 2024. Mungkin kalau potensi itu ya Kak ya. Kalau Siva ini emang suka makan. Banyak orang sih Kak. Oh suka apa? Suka ngomong, suka bicara di depan publik. Oh public speaking. Oh kayaknya bakal gantiin saya duduk di sini ya. Boleh. Jadi tertarik untuk di dunia public speaking gitu. Jadi dengan ikutnya putra-putri Semansa Tapa ini kan bisa menambah pengalaman juga kan Kak. Jadi bisa melancarkan public speaking juga, banyak hal-hal gitu. Kalau pengalaman Syifa mengenai public speaking, pernah jadi MC kah atau jadi moderator di sekolah atau di luar gitu? Kalau sejauh ini sih baru jadi moderator aja di sekolah ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kita bertahap ya. Saya dulu zaman kalian, di usia kalian, saya sudah mengenal radio juga. Ini jadi agak sedikit cerita ya. Kelas 3 SMA saya udah siaran di radio pagi sekolah, siang ke malam itu siaran gitu. Jadi memang asyik sih, mumpung ada semangatnya gitu. Jadi jangan pernah untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu, luar biasa ya. Nah kalau dari runner up nih bujangnya, bagaimana? Saya pengen tahu, mungkin agak sedikit ditengahin mikrofonnya supaya suara merdunya ini bisa masuk. Bagaimana tuh potensi yang ada di jiwanya Dani? Kayaknya Dani tertarik di bidang apa?
Kalau saya ini Kak ya sama seperti Sipa Kak. Saya tertarik di bidang public speaking karena ketika saya presentasi di depan kelas tuh saya merasa tidak malu kayak itu Kak untuk menjelaskan gitu kan. Jadi saya merasa wah saya bisa mengembangkan potensi diri saya nih ketika ikut organisasi Putra Putri Semansa Tapa ini Kak. Tapi di kelas 12 ya Dani baru ikutan. Kenapa nggak dari kelas 11 Kak? Oh dari 11. Iya. 11, 12 ini sebagai apa nih alumni atau Belum alumni. Oh, jadi ini angkatan 2024 tapi Dani di kelas 11. Oh, sekarang aktifnya di kelas 11. Bukan 12 ya? Mau naik ke kelas 12. Oh, baru peralihan gitu ya. Iya. Oke, jadi artinya di sini Siva dan juga Dani punya minat yang sama ya di dunia public speaking, termasuk kalian sudah merasakan step awal nih dari sekolah dulu, dari lingkungan sekolah dulu ya. Dani tadi nggak malu katanya ketika persentase di depan sekolah, di depan kelas ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Syafira, oke, bagaimana bidang potensinya itu merasa ada di bidang mana tuh? Di sosial media Kak. Sama ya? Duduk sebelahan semua ini potensinya sama semua nih. Kayak mana? Kalau Paris tadi kan lebih ke editor video, kalau Syafira bagaimana? Kalau aku pribadi sih Kak lebih sering ngedit template-template gitu. Oke, salah satu contohnya? Template CapCut. Jedak-jeduk? Enggak ya, jedak-jeduk ya. Jadi foto video digabung jadi satu. Hai Mbak, apa namanya tuh? Biasa yang dibikin vlog itu daily apa tuh yang setiap hari itu? Day in my life Syafira gitu. Pasti gue lagi beli Taiwan ya. Kayak itu kurang lebihnya ya. Oke. Dan ini kalian sebagai putra putri Semantapa 2024, apa sih tugas yang kalian emban selama kurang lebih 1 tahun ya biasanya ya? Sebagai pemenang mungkin apa tugas yang bakal diemban? Kalau tugas itu kan setiap pemenang kan sudah ada bagian-bagiannya Kak ya, yang sudah dibagi per title-nya. Tapi bukan berarti karena title-nya beda jadi nggak ada kerjasama. Malah karena berbedanya title itu jadi saling kerjasama. Support ya. Jadi kalau yang ini bagian ini ya kasih tahu yang ini. Jadi benar-benar kolaborasi. Itu kolaborasi sih Kak. Termasuk dengan kegiatan di sekolah. Iya. Apa tuh yang biasa diemban oleh teman-teman putra putri Semanta nih ketika ada kegiatan? Biasanya kami sering duti Kak. Duti ke SMA yang grand final pageant seperti kami. Oh gitu. Duti kayak gitu. Terus duti juga di sekolah kalau ada acara penting di sekolah. Ya pasti kami bakal ada ikut andil di dalamnya. Oke, dilibatkan ya. Berkolaborasi juga sama OSIS Semansa Tapa. Oke, begitu. Nah, kalau sejauh ini cara kalian mengatur antara sekolah dan juga kegiatan di putra putri Semantapa ini bagaimana tuh? Dari Paris mungkin bagaimana? Cara mengatur Manajemen waktunya, sekolah, belajar, ketika nanti ada kegiatan juga, bagaimana tuh? ya kita juga harus bisa ngelihat waktu sih Kak dari mungkin misalnya nih kita mau ngadain rapat kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa disesuaikan bisa pas pulang sekolah rapatnya gitu. Jadi skala prioritas ya. Ketika nanti ditugaskan oleh guru untuk membuat suatu tugas mengenai mata pelajaran itu didahulukan dulu ya. Nanti kalau udah selesai, waktunya juga udah santai, baru ke kegiatan lain gitu. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari kalian juga melihat putra-putri atau penerus bangsa nih yang ada di lingkungan kita, baik itu di Palembang ataupun juga Banyuasin, di tempat tinggal kalian, apa yang menurut kalian ini menjadi suatu sebagai acuan kalian tetap melakukan kegiatan positif itu yang pernah terbenak dalam pikiran tuh, kayak melihat suatu kejadian ada tawuran gitu, langsung berpikir, waduh, anak-anak itu ya untuk apa tawuran, dan juga membuang waktu dengan dampak yang sangat luar biasa yang juga bisa menyusahkan orang tua. Nah, untuk hal itu bagaimana kalian melihat situasi teman-teman seusia yang melakukan hal-hal yang negatif gitu di usia yang sangat muda? Siapa yang pengen jawab? Ya sedih aja sih Kak. Kan melihat seumuran gitu kan harusnya mereka melakukan hal-hal yang positif, belajar, mengerjakan tugas gitu Kak.
Oke, kalau dari Paris versi positifnya tuh bagaimana tuh kegiatan positifnya? Ya ini apa? Ya belajar seperti murid pada umumnya gitu kan. Belajar mengerjakan tugas, olahraga. Oke, jadi lebih ke sana ya Iya. kegiatan positifnya itu. Nah, cuma kalau dari Dani juga nih sebagai runner up melihat adik-adik di lingkungan sekolah, apa sih yang pengen Dani utarakan sebagai semangat untuk mereka ketika nanti ikutan juga di dalam kompetisi pemilihan putra-putri Semantapa ini? Saya juga ingin ini Kak, mengajak mereka untuk dan menjelaskan hal-hal positif untuk ikut organisasi ini Kak. Oke. Supaya terhindar dari yang namanya organisasi Hal-hal yang negatif hal yang ya. tidak diinginkan gitu. Oke, nah kalau Dani biasanya kalau sepulang sekolah ngapain aja aktivitasnya? Biasanya sih di rumah Kak, kalau itu tidur. Kalau nggak ada kegiatan tidur. Oke. Kalau ada rapat sepulang sekolah menghadiri rapat. Tapi kalau nongki-nongki kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh ada atau memang nggak dulu deh gitu? Jarang sih Kak. Jarang ya, lebih banyak aktivitasnya di rumah, tidur dan juga di sekolah dengan aktivitas di sekolah ya gitu. Iya. Oke. Nah kalau di sekolah kalian bagaimana untuk proses pemilihan dari putra-putri Semantapa 2024 ini, step by stepnya tuh bagaimana? Iya. Jadi tahap per tahap untuk Ikutan. ikutan putra putri Semantapa ini kami tuh ikutin benar-benar ikut pageant. Jadi patokan kami tuh di Putri Indonesia ya. Ya. Jadi ada tahap pemberkasan, Oke. audisi. Nah sebelum audisi itu nanti ada PPS Academy Kak. Kayak karantina gitu ya, pembekalan Ya, gitu. karantina. Iya, belum kalau Oh, belum ya? itu. Jadi kayak kita bakal diajarin dulu tentang ya menjelaskan juga di Oh, dalamnya. coaching gitu ya, coaching kelas gitu. Iya benar. Ada catwalk, tentang public speaking. Jadi sebelum kita melaju ke tahap audisi itu, kita tuh sudah dibekali dengan pembelajaran di PPS Academy. Oke, jadi seru ya Iya, kegiatannya seru ya. Yang paling kalian ingat mungkin dalam proses yang kalian ikuti untuk pemilihan putra-putri Semantapa ini, Syafira, bagaimana? Yang paling diingat momennya? Semua momen berkesan Kak. Salah satunya, Salah satunya pas kami lagi karantina itu kelihatan banget kan kerjasamanya antara satu sama lain. Jadi di situ ada nilai kebersamaan ya, Iya, betul. yang dilakukan sesama peserta supaya bisa bagaimana tugas diselesaikan sama-sama gitu. Oke, baik. Nah ini kalau dari pertanyaan mungkin yang paling kalian ingat apa? Siapa perwakilan satu yang pengen jawab? Pertanyaan Pada saat kalian ikut penjurian gitu. mungkin pas tahap dep interview ya. Oke, apa pertanyaannya yang paling diingat sampai saat ini? Mungkin kalau Sipa kejebak di pertanyaan ini sih Kak. Apa tuh? BGB itu apa? Ayo, udah lupa ya. Lama juga. Oke, kalau udah lupa saya punya satu pertanyaan siapa yang pengen jawab. Ini kita seakan-akan lagi di suasana grand final gitu ya. Kalau seandainya dipilih untuk menjadi jarum atau kaca, kalian lebih milih apa? Ada yang pengen Pada jawab? saat apa Kak? Enggak, di dalam situasi kalau disuruh pilih pengen jadi jarum atau kaca nih? Kaca sih. Kaca, apa alasannya? Boleh, Dani. Karena kita tuh memantulkan bayangan Kak, bukan Oke. menusuk gitu. Oh, jadi lebih bermanfaat ya. Jadi orang bisa ngaca gitu. Oke. Kalau versi teman-teman yang lain, pilih jarum atau kaca? Siapa yang pengen jawab lagi? Kalau tadi itu versinya dari itu bisa bermanfaat sebagai cerminan gitu, memantulkan cahaya, ada juga banyak hal yang lainnya juga ya. Ada? Kaca juga sih Kak. Apa alasannya? Karena kita misal kaca tuh kan bisa memantulkan diri kan. Berarti kita bisa mencontohkan kepada orang lain hal-hal yang positif. Oke, begitu. Jadi lebih banyak tuh. Tapi hal negatif berkaca juga ada. Lihat hantu mungkin kan. Itu juga ada. Tapi itu jawabannya ya dari Paris ya. Nah, kalau Syafira apa? Aku pilih jarum Kak. Alasannya?
Karena dengan adanya jarum bisa melengkapi hal-hal yang kurang. Oke, salah satu contohnya mungkin melengkapi kurang bagaimana ketika membuat baju kah? Atau apa? Maksudnya tuh untuk menyempurnakan yang ada gitu Kak. Oke. Contohnya kayak sifat-sifat yang kurang baik itu bisa ditutupi Dengan jarum itu tadi ya, jadi dijahit dulu ya. Supaya tertutup itu tadi. Nah kalau juara kita deh, Putri Semantapa. Tadi belum jawab ya. Jarum atau kaca? Kalau di antara dipilih disuruh milih antara dua itu ya Pak ya. Bingung juga sih karena dua-dua itu bisa melukai juga. Dua-duanya. Kalau difungsikan untuk halnya negatif ya. Tapi kalau yang hal positifnya? Positif ya benar kata yang lain juga, kalau mereka itu punya sisi positif dan negatifnya masing-masing nih. Jadi kalau kaca bisa memantulkan diri, jadi kita tuh bisa bercermin. Kalau kita bisa juga introspeksi diri kalau ada kesalahan. Dan benar juga kata Syafira kalau jarum itu bisa memperbaiki di hal positif. Oke, baik. Ini pertanyaan pernah dipakai oleh salah satu ajang ya, tingkat nasional, itu jawabannya jarum. Karena walaupun tajam dan kecil, tapi dapat menyatukan dua sisi yang berbeda. Itu jawabannya ya. Tapi jawaban kalian bagus semua kok, nggak ada yang salah. Karena itu versi kalian masing-masing gitu ya. Nah oke, dari sekian banyak proses yang tadi sudah dilalui oleh kalian untuk tahap per tahap ya mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Semantapa 2024 ini, dan juga pengalaman apa yang bisa di-share kepada adik-adik kelas nantinya gitu. Kayak proses penilaian, penjurian, biasanya itu poin-poin yang jadi penjurian itu apa aja? Bakat juga ada di sana, mungkin ada potensi diri juga di situ. Apa yang pernah kalian ikuti pada saat proses pemilihan Putra Putri Semantapa ini? Tadi kan disampaikan ada audisi. Audisi yang pertama itu apa prosesnya? Jadi audisi itu kalau kami kemarin itu dibagi jadi ada 5 pos. Nah 5 pos itu tuh berbeda-beda. Jadi setiap pos itu beda-beda materi. Ada materi tentang public speaking, tentang peminatan, tentang jati diri kita. Jadi sebelum itu tuh kita disuruh nulis tentang kepribadian kita Kak. Oke, jadi menceritakan diri sendiri gitu ya. Jadi pas sudah sampai di posnya, kalau pos bagian diri personality, itu pasti dilihat kan, jadi ditanya dulu. Nah kalau untuk apa ya, mereka kalau yang mau ikut untuk tahun 2025 yang harus disiapkan itu pertama sih harus niat ya. Niat dulu. Ikut kalau nggak ada niat kayak gitu. Jadi nggak bisa jalan ya. Oke, nah kalau tantangan ada nggak ngerasa kayak tertantang sekali ketika mengikuti ajang ini nih? Syafira mungkin apa tantangannya? Tantangannya itu lebih ke harus lebih berani public speaking. ludah ke dulu. Harus lebih berani public speaking Kak. Oh gitu. Karena kan kita kan di depan orang banyak kan. Jadi kita juga harus bisa melatih sikap kita juga. Wong Palembang ya ini ya. Harus bisa ini ya untuk melatih bagaimana kita pengucapan. Kalau biasa kalian belajar public speaking kayak Dani dan juga siapa? Siva tadi yang tertarik di public speaking, sejauh ini bagaimana cara kalian belajar? Otodidak sendiri atau memang ada ikut kelas gitu? Dani? Kalau saya belajar secara otodidak sih Kak. Oke, biasanya tuh pakai metode apa tuh? Berbicara depan cermin. Oh gitu. Jadi hai, perkenalkan nama saya Dani, saya anak bungsu gitu ya. Jadi kita melihat diri kita tuh jadi lebih percaya diri. Oh gitu. Jadi dengan terlatih seperti itu akan pede ya. Ketika nanti di depan orang nggak kagok lagi gitu. Oke, baik. Oke, baik pendengar, dan nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama adik-adik dari Ikatan Putra Putri Semanta 2024. Namun sebelum kita kembali, kita ke informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Enak
enak ya jadi guru masa covid gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ih, ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bica Dulur-dulur di Barabang Prado, dan kita masih bersama dengan adik-adik dari Ikatan Putra Putri Semantapa 2024. Ini masih bersama dengan Dani, Syifa, Syafira, dan juga Paris ya. Di mana kita masih ngomongin soal meningkatkan potensi diri dengan mengikuti ajang Putra Putri Semantapa 2024. Nah, mengenai potensi diri juga tentunya ini ada kaitannya dengan cita-cita juga ya. Dan kalau kalian pribadi punya cita-cita apa nih? Siapa yang pengen jawab dulu? Satu-satu mungkin ya, saya pengen tahu. Dari Syafira dulu, cita-citanya apa? Cita-cita saya pengen jadi dokter, Kak. Oh, sama kayak kita SD dulu ya. Oke, jadi dokter ini kenapa alasannya ini, Syafira? Karena dengan kita jadi dokter, kita bisa nolong orang banyak, Kak. Oke, bisa mengobati orang sakit betul. ya. Terus juga kita bisa bantu Ininya jangan dideketin mic. Oke. Bagaimana? Terus kita juga bisa bantu wong tanpa minta bayaran cak itu nah. Oke. Kita juga harus memperhatikan wong yang tidak mampu tapi dia pengen berobat cak itu, Kak. Oke, jadi lebih ke tujuan mulianya ya. Iya. Menjadi dokter itu bisa membantu orang yang sakit sehingga bisa kembali sehat gitu. Betul. Oke, kalau Paris cita-citanya apa nih? Cita-cita saya jadi notaris sih, Kak. Oh, itu di bidang hukum ya? Iya. Kenapa tuh alasannya? Terinspirasi dari kakak aja sih. Kenapa tuh? Saya, kakaknya? Iya, kakak. Kakaknya lawyer kah? Baru ini selesai. Iya, selesai notaris. Baru lanjut selesai S2-nya. Lagi magang gitu. Oh gitu. Jadi seru ya di sana ya. Seru, Pak. Berarti nanti Paris akan selesai dari SMA Negeri 1 tahun kelapa ini akan lanjut ke S1 hukum, baru S2-nya lanjut notaris. Amin, kita aminin ya. Ini menjadi doa untuk Paris ya. Nah, kalau dari Syifa, cita-citanya apa nih? Kalau Syifa sih ini dulu tuh sempat pengen jadi dokter kan, tapi semakin kesini semakin tahu kan kemana minatnya. Jadi pengen jadi jurnalis kan. Oh, itu ya, di bidang jurnalis ini. Sebagai apa ya nih, penulis berita, sebagai presenter gitu, atau sebagai tim kreatifnya gitu? Kalau pengen sih pengen jadi presenter sih, Kak. Oke, jadi sejauh ini apa yang sudah
ada di benaknya Syifa tuh? Menjadi seorang presenter tuh seperti apa nih? Seru kah atau? Seru banget karena kalau jadi presenter itu kan kita ngobrol kayak santai, jadi sesuai dengan apa yang ingin dibicarakan kan temanya. Jadi kita itu ngobrol sama kayak bicara aja. Presenter kan cuma bawain acara. Tapi tetap ada konsepnya di sana ya, tetap ada tanggung jawabnya juga. Jadi harus tetap dengan peraturannya juga, aturan. Ada rule-nya ya. Oke, baik. Nah, kalau Dani, cita-citanya apa nih? Kalau saya dari kecil tuh lebih ke pengacara, Kak. Oh, sama ya? Di bidang hukum juga. Tapi kalau tadi si Paris lebih ke advokatnya gitu. Kenapa tertarik jadi lawyer gitu? Karena saya juga kan mengambil jurusan IPS kan di SMA. Dan juga saya tuh lebih menyukai pelajaran di bidang hukum, Kak, gitu. Misalkan PPKN yang belajar tentang HAM. Dan lain hukum yang ada di Indonesia juga. Menurut Dani udah jalan nggak kalau hak asasi di sekolah dulu deh gitu? Belum deh. Belum, kenapa tuh? Karena juga menurut pengalaman saya, teman-teman saya juga masih banyak yang suka berantem gitu. Waduh, itu ya yang sangat disayangkan ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sekolah, mungkin dari kalian bagaimana tuh kepekaan terhadap lingkungan sekolah, terutama sampah. Kalau kalian pribadi bagaimana tuh? Ada sampah di sekolahan? Lebih kayak cuek atau ambil dulu, dibuang dulu, atau dikumpulin dulu, diajak sama teman-teman rame-rame supaya lingkungan sekolah bersih gitu? Jadi ini sih Kak, apa buat ngajak teman-teman buat bersihin sampah gitu, rame-rame biar lebih bersih. Jadi gitu ya, lebih kayak sama-sama tuh membersihkan sekolahnya. Jadi kalau di depan ada satu sampah nggak diambil nih, karena mau sama-sama dulu kan. Lebih baiknya itu ya, menurut dari Paris ya. Oke, baik. Nah, saya pengen tahu juga bagaimana pandangan kalian nih, apalagi kalian di usia yang sangat muda. Usia yang sangat muda tentunya di lingkungan sekolah pernah ada atau melihat kejadian bullying? Ada? Oke, bagaimana tuh yang sepengalaman kalian melihat situasi itu? Siapa yang pernah lihat? Oke, Syifa, bagaimana? Ya. Kalau bicara tentang bullying itu benar-benar hal yang nggak bisa toleran ya. Karena itu benar-benar membunuh orang secara perlahan. Gitu. Kenapa tuh bisa kayak itu? Karena Sipa dulu pas SD juga pernah ngalami. Ya, pernah ngalami bullying sih. Kayak lebih dijauhin. Jadi ngerasa lah gimana perasaan anak-anak di luar sana yang dibullying. Jadi satu rasa. Tapi kalau di lingkungan sekolah saat ini alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada. Kalaupun memang ada di sekitar kalian melihat ada yang dibullying, apa tindakan kalian? Melapor sih Kak, lapor ke guru gitu, biar ditindaklanjuti orang yang bullying. Supaya tidak tidak berlarut-larut, karena itu tadi ya, seperti kata Syifa tadi, itu bullying itu sangat menyakitkan, psikis juga kena, mental juga kena, karena itu dampaknya bisa membuat seseorang menjadi down gitu. Nah, ini mengenai sekolah lagi. Kalau di SMA Negeri 1 Talang Kelapa Banyuasin ini ada ekstrakurikuler apa aja nih yang aktif? Banyak ya Kak. Apa tuh? Ada voli, ada basket, ada futsal, terus apa lagi? Ada KIR, karya ilmiah remaja. Ada nari, dance. Oh gitu. Ya, terus ada paskibra. Itu ada lagi ya? Bahasa Inggris, pramuka. Klub English. Oh gitu. Kalau kalian berempat ikutan di mana tuh? Dari sekian banyak ekstrakurikuler yang tadi disebutkan. Kalau Siva paskibra Kak. Ya, ikut eskul paski. Aktif ya sampai sekarang ya. Aktif. Bentar lagi kan 17 Agustusan. Biasanya bakal ada seleksi gitu untuk petugas upacaranya gitu ya. Iya. Kalau di sana, kalau di SMA itu dia tuh kalau upacara 17 dia per kecamatan ya. Oh gitu. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi dari setiap SMA di kecamatan Talang Kelapa itu bakal diseleksi Kak, untuk
mewakili sekolah ya. Dilaksanakan di kantor bupati gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Di mana tuh? Di pertama itu di sekolahnya masing-masing dulu, nanti ada pihak tentara, pihak polisi yang bakal nyeleksi. Oke. Siapa pernah ikutan? Pernah. Dan lolos? Enggak. Alhamdulillah, insya Allah nanti di kesempatan lain gitu, jangan patah semangat gitu, karena masih banyak ada kesempatan lainnya juga yang terbuka ya. Nah kalau dari kalian juga saya pengen tahu prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Talang Kelapa apa aja nih? Pendengar kita mungkin pengen tahu supaya nanti pengen sekolah di sana. Ada yang ingat? Banyak sih Kak. Apa tuh? Prestasi karena sesuai dengan slogan ya moto SMA kami. Apa tuh slogannya? Prestasi adalah tradisi. Oke, jadi membiasakan prestasi ya. Jadi banyak sih, ada dari cabang. Setiap siswa itu ada yang kemarin menang futsal tuh. Terus ini baru-baru ini pas Kibra SMA Talang itu sampai ke provinsi Kak. Oh, tingkat provinsi. Sebagai juara apa tuh? Enggak, masuk ke provinsi. Iya. Jadi itu bidang apa? Paskibra. Oh, Paskibraka. Pramuka juga itu banyak banget. Kalau ada event lomba pasti menang. Oke. Kalau Dani ikutan apa nih ekstrakurikuler di sekolah? Kalau saya ikutan futsal Kak. Oh, futsal. Karena memang kelihatan ya anak-anak muda itu biasanya apalagi yang cowok hobi sekali dengan bola ya. Pernah ikutan turnamen gitu? Pernah kemarin di SMA 21 bukan SMA Plus Kak, ikut kemarin. 17. SMA Plus Banyuasin. Oh, di Banyuasin. Di sana mewakili sekolah juga ya? Iya, mewakili sekolah. Jadi di sana ada tim futsalnya? Ada 2 tim. Alhamdulillah yang tim yang saya mainkan juara 3. Oh, luar biasa. Ini prestasi juga nih di tingkat Banyuasin ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau kalian berdua nih, Syafira dan juga Paris. Kalau saya enggak ikut Enggak ya? Iya. Kenapa tuh? Lebih fokus ke pelajaran aja sih. Sama PPS ini ya? Sama PPS kan sudah ikut PPS juga kan. Jadi ngeluangin waktu untuk lebih fokus ke pembelajaran juga. Oke, baik. Nah, kalau Syafira? Aku ikut eskul tari Kak. Oh, hobi nari ya? Iya. Yang paling disenengin tuh tarian modern atau tradisional? Tradisional. Apa? Kayak yang pernah dipentaskan gitu? Tari tanggai. Oh, pernah ya. Di sekolah jadi kalau ada kegiatan penyambutan tamu, untuk tari tanggai kan kita tahu itu sebagai tari penyambutan tamu ya. Biasanya Syafira yang ditugaskan gitu. Kalau yang di SMA ini sedulang setudung Kak. Oh, setulang setulung itu yang menjadi ini ya grup tarinya gitu. Nah, kalau dari kalian juga nih saya pengen tahu juga bagaimana visi misi untuk mengikuti SMA Putra Putri Semantapa 2024 ini. Pasti punya tujuan dong selain tadi yang sudah banyak sekali kita bahas, tapi visi misi kalian membawa Semantapa atau Putra Putri Semantapa ini ke arah mana nih? Pemenangnya dulu nih mungkin. Pastinya visi misinya itu membawa nama Putra Putri Semantapa semakin dikenal ya Kak ya. Sama seperti sekarang kami duduk di sini kan salah satunya ya. Jadi bisa dikenal di seluruh Sumatera Selatan yang terjangkau radio ini. Selain itu visi misi apa lagi? Mungkin menjadi contoh sebagai generasi muda yang baik, berprestasi gitu ya. Sama kayak pertanyaan kakak tadi kan, kalau lihat anak-anak usia kami tawuran, ngelakuin hal-hal negatif, intinya gini, untuk apa sih ngabisin masa muda dengan hal-hal seperti itu? Jadi dengan sifat kayak gini pengen buktiin ke mereka kalau jadi anak muda itu nggak susah, nggak perlu dengerin omongan orang. Kalau anak muda tuh nggak bener lah, pergaulannya bebas lah. Itu tergantung diri kita sendiri mau jalannya kemana. Oke, jadi kembali ke individu masing-masing ya. Kalau lingkungan itu kan memang dampaknya luar biasa ya, bisa mempengaruhi kita. Jadi tergantung dengan kita bagaimana memilih pergaulan gitu. Jangan sampai udah tahu background teman kita ini negatif, jadi jangan kita ikuti ya. Lebih baik kita ya ke positif aja, karena itu tadi tujuan hidup kita pengen maju kan, bukan mundur gitu. Dan kalau bersosial media,
versi kalian sebagai putra putri? Apa nih? Biasanya itu berseluncuran di sosmed itu yang paling pertama sekali kalian cari itu apa? Apa tuh? Siapa lagi yang pengen jawab? Gimana? Kalau bermain Instagram, Facebook dan lain sebagainya, sosial media lah ya. Jadi dari versi negatifnya itu menggunakannya itu dengan bijak seperti apa? Ya mungkin memposting hal-hal baik gitu Kak. Hal-hal positif. Seperti mengajak lah ya pokoknya, mengajak untuk berbuat hal-hal positif seperti sumbangan ke anak-anak yatim piatu. Oke, baik. Nah, kalau untuk ke Paris pribadi, untuk penulisan caption mungkin atau status di Snapgram dan status WA juga biasa itu lebih banyak mengungkapkan apa di sana tuh? Lebih banyak mengungkapkan apa tuh? Putus cinta, kekesalan. Iya, motivasi. Oh, lebih banyak motivasi. Oh, berarti berkawan galau ini sama ini ya. Sosmednya Paris ya, makanya tahu semua ya. Lebih banyak memposting motivasi gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Bijak menggunakan sosmed di usia kalian itu seperti apa? Jangan mudah ini sih Kak, apa ya? Ada artikel tentang ini langsung percaya kalau tentang ini kayak kita tuh harus cari tahu dulu kebenarannya gitu. Kalau kan kita bisa bedain tuh Kak, jadi kalau misalnya ada artikel tentang menyudutkan seseorang, kita harus apa ya, cross check dulu, mencari kebenarannya dulu ya, jangan sampai terbawa berita hoax gitu. Jangan pernah nilai orang itu hanya dari satu sisi. Oke, jadi di cross check dulu ya, jangan sampai kita telan mentah-mentah gitu. Oke. Kalau Dani bagaimana tuh menggunakan sosmed? Kalau saya tuh menggunakan sosmed lebih banyak ke scroll aplikasi video gitu Kak. Salah satu videonya apa tuh? Video tentang pembelajaran. Oke, edukasi ya. Iya, edukasi gitu. Lebih serunya di sana ya. Iya. Kalau foto-foto, biasanya upload foto yang seperti apa tuh? Kayak lagi liburan sama teman atau foto-foto yang lucu gitu? Saya sih jarang upload foto di. Oh, jarang. Kenapa tuh? Takut ada yang mengenali? Gak apa-apa ya. Nggak hobi aja ya. Misalkan lagi liburan aja gitu, ada foto terus diposting. Oh, jadi ada momen-momennya aja ya. Dan ini baru upload foto kalau ada momen. Nggak semua situasi harus diposting nggak ya? Nggak. Oke, baik. Nah, kalau Syafira, bijak menggunakan sosmed di usia kalian itu seperti apa? Kita tuh juga harus mencari hal-hal positif Kak di situ. Apa tuh yang dicari di sana? Contohnya kayak untuk pembelajaran atau misalnya informasi-informasi mengenai dunia pageant atau lomba-lomba yang online gitu bisa juga. Oh gitu, jadi di sana ya. Nah, terus kalau dari kalian berempat juga, apakah ini menjadi ajang cuma pada saat di sekolah aja atau ini akan berlanjut deh di dunia pageant? Mungkin setelah ini akan mengikuti terkhusus untuk yang cewek-cewek ikuti pemilihan Putri Indonesia gitu atau Miss Indonesia gitu, ada nggak? Ada sih Kak, pengen, karena kalau udah masuk di dunia pageant masa sih nggak mau lebih kayak gitu kan, tapi balik lagi ke takdir gitu. Balik lagi ke kesempatan ya. Bagaimana nanti hasilnya gitu. Terpenting udah berproses dulu. Jalani aja dulu. Nah, kalau yang bujang-bujangnya bagaimana deh? Apakah ini menjadi ajang untuk di sekolah saja atau Dani nanti akan ikutan pemilihan bujang Palembang gitu? Kayaknya cukup sampai sekolah aja Kak. Oh gitu. Soalnya lebih ngejar cita-cita. Oh, yang ini tadi ya, hukum tadi. Gitu. Oke, jadi artinya Dani sama seperti Paris tadi, setelah dari sekolah ini akan melanjutkan ke kuliah bidang hukum ya, fakultas hukum gitu. Luar biasa sekali. Nah, kalau di sekolah boleh di-spill pernah juara kelas ke? Ada ya di sini? Ada. Siapa saja tuh? Saya. Kalau Paris pernah prestasinya bagaimana? Juara 2 di kelas Kak. Oh, juara 2 di kelas. Dari kelas 10 semester 1 itu juara 3, semester 2 nya naik juara 2. Oke, bagaimana tuh Paris menjaga juara itu jangan sampai turun gitu? Pokoknya lebih
giat dari semester sebelumnya. Seperti semester 1 tuh kan saya emang agak kurang giat gitu belajarnya. Nah di semester 2-nya saya lebih giat lagi untuk belajar, untuk meningkatkan ranking saya dan meningkatkan nilai-nilai saya juga. Jadi itu ya menjadi motivasinya di sana tuh. Nah kalau di Ikatan Putra Putri SMA Negeri 1 Talang Kelapa ini ada nggak kayak siapa yang sebagai pembinanya gitu, atau siapa yang sebagai organisasinya yang diisi gitu, ada nggak? Ada? Apa aja tuh? Maksudnya Kak? Dalam struktur Ikatan Putra Putri ada pembinanya Kak. Pembinanya siapa tuh? Itu Bu Desi. Oh dari guru ya? Iya dari guru. Kalau dari kalian sebagai alumninya atau sebagai pemenangnya gitu? Jadi merangkap sebagai apa? Angkatan itu pasti ada struktur angkatan ya Kak ya. Jadi ada ketua angkatan dan kebetulan Kak Dan ini ketua angkatan. Ketua angkatan untuk 2024 ini. Artinya ada ini ya yang sebelum-sebelumnya juga ya. Dan kami juga punya mentor terbaik Kak. Siapa tuh? Medan? Iya. Medan itu luar biasa ya. Masya Allah. Medan itu ke Banyuasin ya ke sana atau kalian yang ke Palembang? Kan kebetulan Kak Medan tinggalnya di sekitaran sana. Jadi lebih dekat ya. Biasanya apa nih sebagai mentor tadi, ilmu apa yang kalian serap itu dari pembina lagi, mentornya itu tadi? Banyak sih Kak ya, kalau mau diperjelas salah satu aja mungkin. Mungkin lagi berdua maghrib pulak lah jawaban di psikoskrin. Mungkin bisa diambil yang itu tuh contohnya seperti catwalk, public speaking. Karena pengalaman Kak Medan juga kan udah jauh banget ya, jadi dekat dengan Kak Medan juga nambah relasi gitu. Dia yang nemuin kami kesini jadi banyak relasi kayak gitu. Baik. Nah kalau Dani bagaimana tuh menggali dari sang mentor itu tadi, apa yang biasa Dani ambil? Sisi positifnya sih. Pasti apa tuh? Sikap yang pantang menyerah gitu. Karena pas dia mengajar kami itu kami banyak melakukan kesalahan Kak, tapi dia tetap sabar terus ngajarin kami gitu. Oke, jadi nggak cepat down ya, walaupun situasinya memang bikin kesel gitu ya. Karena biasa hal itu. Nah kalau dari Paris dan juga Syafira melihat teman-teman di Putra Putri Semantapa 2024 ini sebagai generasi penerus juga untuk menjaga nama baik sekolah, mungkin Anda nggak kepikiran pengen ikutan olimpiade apa mewakili sekolah gitu? Atau disuruh guru dulu baru mau ikutan gitu? Pokoknya sebenarnya pengen Kak. Cuman karena memang belum waktunya, belum ada kesempatannya. Jadi belum saatnya itu ya. Mungkin kalau udah ada kesempatan kami pasti ikut sih. Pasti ikutan di situ. Olimpiade O2SN gitu. Luar biasa sekali. Ada yang bisa speaking English? Belum ya. Nanti kita akan berproses untuk belajar juga di sana ya. Oke, ini karena waktu kita sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi, dan sebagai penutup saya pengen tahu pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman mungkin yang lagi monitor siaran kita untuk di pagi ini atau yang lagi mendengarkan siaran kita, dan juga terkait dengan sekolah kalian yang ingin disampaikan. Silakan dari Putri Semantapa 2024 dulu. Syafira Syifa silakan. Pesannya pastinya khusus untuk kalangan remaja seperti kami, pilihlah pergaulan yang benar sih. Ikuti organisasi sekolah, karena penting banget, itu bakal nambah relasi, dan nggak apa-apa kita sibuk karena organisasi daripada kita sibuk memperburuk diri. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau pesan dari Dani apa tuh? Teruslah berkarya bagi anak muda kan. Dan kita juga harus mewujudkan generasi emas 2025. Oke. Karena tombak ukurnya itu ada di penerus bangsa ya, termasuk kalian sebagai pelajar juga gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Syafira apa tuh pesannya? Pesannya untuk anak-anak muda agar lebih menjaga lingkungan tempatnya bermain gitu Kak. Karena kan setiap lingkungan itu pasti ada, nggak semua orang baik kan Kak. Nah
kita juga bisa menyaring mana yang harus dijadikan teman dan yang mana yang harus kita agak kasih jarak gitu. Oke, jadi pintar memilih di situasi lingkungan ya. Oke, baik. Dan kalau dari Paris nih, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Yang ingin saya sampaikan sih ya jangan pantang menyerah, tetap lakukan hal-hal positif, jauhi hal-hal negatif, tetap semangat dalam melakukan apapun. Yang penting jangan melakukan hal negatif aja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kalian berempat ya yang sudah meluangkan waktunya untuk di kesempatan hari ini di obrolan komunitas, dan pokoknya saya doakan mudah-mudahan berempat ini sukses semua ya. Amin. Dan juga menjadi contoh untuk adik-adik kelasnya juga, dan juga lalu menjadi kebanggaan untuk keluarga, nusa bangsa dan juga agama. Kita harus pamit sekali lagi ya dari ruang dengar Pro 4 FM Palembang karena waktu kita sudah habis. Kami tuntaskan kebersamaan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ya people, DJ Kino Torsten, Arsinta.